Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulianti dengan NPM 101207114, kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama 3 dengan dosen pemampu Dr. Budi Jatmiko, MSI. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah berarti mengetahui atau mengenal. Mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat tanda-tanda kebesarannya dengan ayat-ayatnya. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tentu tidak akan membiarkan kita bergelantungan tanpa adanya petunjuk jalan, yaitu para utusannya, para nabi dan rasulnya yang akan membimbing kita berada di jalan yang benar. Apabila dampak positif ma'rifatullah diketahui, pastilah orang-orang akan berlomba-lomba mengenal Allah lebih jauh. Demikian pula bagi orang-orang beriman, semangatnya untuk meningkatkan ma'rifah akan semakin menyala. Ma'rifah sejatinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid, terdapat pengenalan yang dapat membangkitkan rasa malu, cinta, keterkaitan, kerinduan, pertobatan, keintiman, dan hanya berharap kepadanya. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah ilmu yang tidak menerima keraguan tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang seperti Dia. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tidak terbantahkan. Orang yang belajar ma'rifatullah akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa ketika Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan bagi umat Islam yang mempelajarinya, insya Allah akan bertambah keimanan dan ketakwaannya, raf'ul iman wat taqwa. Dan bila kita menjauhi apa yang dilarangnya, misalnya beramal soleh, sholat di waktu yang tepat, berzikir, niscaya Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Al-Manawi artinya ma'rifatullah atau halangan untuk mengenal Allah. 1. Al-fisku atau kefasikan. Jahat adalah orang yang selalu melanggar perintah dan larangan Allah, berkubang dalam kemaksiatan, dan selalu melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia, bukan kehidupan di akhirat. Mereka disibukkan dengan harta dan cucu mereka serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. 2. Al-kibru atau kesombongan. Kesombongan adalah suatu sikap di mana hati seseorang mengingkari dan selalu mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala. Misalnya, ketika seseorang memiliki harta yang berlimpah, tapi ia tidak bersedekah dan menjadi sombong, padahal sedekah adalah salah satu perintah Allah dalam Al-Quran. Al-Manawi ma'rifatullah atau halangan untuk mengenal Allah. Yang ketiga, az-zulmu, tirani. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang paling zalim adalah orang yang telah mendapatkan peringatan Allah. Ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Nabi juga telah sampai kepadanya, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk karena kesombongannya dan penyakit dengki yang ada di hatinya. Agar manusia dapat mengenal Allah, ia harus tahu jalan yang benar untuk menujunya, dan karena bila jalannya salah, bisa jadi ia akan kesasar. Orang yang benar di jalannya hingga ia sampai pada tujuan yang sebenarnya, ia menjadi orang yang ma'rifah dan semakin yakin serta membenarkan keimanannya. Kasatrul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan asusila. Al-jahlu atau kebodohan, artinya tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat qauliyah yang tertulis dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Al-irtiyab atau keraguan. Hal ini
disebabkan karena sedikitnya ilmu dan marifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.